Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Hari ini kita akan memulai mempelajari tentang SPK dari sisi Managerial Support System. Managerial Support System ini untuk lingkungan yang efektif dan berdaya saing. Saat ini, teknologi komputer sekarang ini merupakan bagian terpenting dalam dunia bisnis. Dan bisa jadi di dunia yang lain, misalkan dunia pendidikan, juga menjadi hal yang penting gitu ya. Manajemen support system terdiri dari 1. Decision support system, 2. Group support system, 3. Executive information system, 4. expert system, 5. artificial neural networks, dan 6. hybrid support system. Manajemen merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya, di mana sumber daya baik itu organisasi atau perusahaan terdiri dari manusia, uang, energi, bahan baku atau material, kemudian ruang atau tempat, dan waktu. Sumber daya sebagai input, sedangkan pencapaian tujuan adalah outputnya. Kesuksesan suatu organisasi dan kesuksesan seorang manajer diukur dari hasil atau produktivitasnya, di mana untuk menghitung faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan? Ya, jumlah alternatif pilihan yang tersedia pada saat ini gitu ya. Ini semakin banyak. Hal ini dikaitkan dengan tren teknologi dan ilmu informasi dan komputer yang terus meningkat. Nah, akhirnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu alternatifnya jadi lebih banyak daripada yang sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan berikutnya adalah kompleksitas struktural gitu ya. Jadi semakin kompleks sebuah struktural, maka akan lebih banyak biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki apabila terjadi kesalahan. Faktor berikutnya adalah pasar internasional. Dengan pasar internasional terus meningkat, hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi tidak menentu gitu ya. Seorang manajer telah memutuskan sesuatu gitu ya untuk kepentingan survival sebuah perusahaan gitu ya. Misalkan seorang manajer dia sudah menentukan bahwa akan membuka cabang di salah satu wilayah atau di beberapa wilayah. Tapi karena pasar internasional yang tidak menentu, tuh ya, harga dolar dan seterusnya yang tidak menentu, hal ini akhirnya prediksi atau pengambilan keputusan oleh si manajer menjadi salah. Gitu ya. Akhirnya keputusan yang diambil menjadi dirasa kurang tepat. Terdapat beberapa peran manajer menurut Mintzberg. Yang pertama, seorang manajer harus mampu menjadi seseorang yang interpersonal. Apa yang dimaksud dengan interpersonal adalah seorang manajer harus berperan
sebagai seorang yang mampu memberikan informasi dan gagasan kepada lingkungannya. Yang selanjutnya adalah informasional. Seorang manajer harus mampu atau berperan sebagai informasional, seorang yang mampu mengelola informasi yang didapatnya. Bagaimana informasi itu bisa dimanfaatkannya untuk pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah decisional. Nah, ini adalah manajer harus memiliki peran sebagai orang yang mampu memecahkan masalah. Bisa diajak berdiskusi dan seterusnya. Dari sisi perannya sebagai pihak interpersonal, gitu ya, kita bagi menjadi 3 peran, yaitu yang pertama adalah figurehead. Seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Seorang manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi oleh bawahannya, gitu ya, atau oleh orang di luar perusahaan. Sebagai contoh, seorang manajer biasanya akan melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara-acara pemotongan pita peresmian misalkan, kemudian menandatangani dokumen legal atau hukum, dan bisa menjadi tuan rumah sebuah acara. Seorang manajer dia harus mampu bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya, menyeleksi dan melatih karyawannya, serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Nah, inilah yang dimaksud atau peran manajer sebagai leader. Dalam perannya interpersonal yang kita bagi menjadi peran berikutnya, yaitu liaison. Seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun kontak eksternal perusahaan. Contohnya, berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi atau departemen lain atau organisasi lain, bahkan di luar perusahaan. Dalam peran pemantau ini, seorang manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Seorang manajer juga memantau tim yang dipimpinnya baik dari segi produktivitas, kinerja, maupun kenyamanan kerja anggota timnya. Manajer yang berperan sebagai diseminator, setelah mendapatkan informasi, seorang manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi tersebut ke orang lain yang ada di dalam organisasi atau ke dalam anggota timnya. Contohnya, peran penyebar informasi seorang manajer seperti menyampaikan memo, email, atau laporan kepada bawahannya mengenai informasi dan keputusan yang telah diambilnya. Seorang manajer juga berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Jadi tidak hanya dia mampu berbicara di dalam, tapi dia juga harus mempunyai kemampuan untuk menyampaikan sesuatu sebagai penyampai informasi kepada pihak luar seputar perusahaannya. Peran manajer berikutnya adalah seorang manajer harus mampu membuat suatu perubahan dan mengendalikannya untuk kemajuan organisasinya.
Peran manajer di sini adalah untuk memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru serta menerapkannya dalam organisasi. Sebuah organisasi bisa jadi akan menemukan permasalahan-permasalahan gitu ya, atau hambatan gitu ya. Pada saat terjadi permasalahan atau hambatan itu, manajer harus mampu bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikannya. Dan jika terjadi adanya konflik antara anggota timnya, manajer harus mampu jadi penengah dan mencarikan alternatif strategis untuk menyelesaikan konflik itu. Pada peranan decisional, seorang manajer harus mampu berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sumber daya yang dimaksud ini bisa berupa pendanaan, kemudian tenaga kerja, material, mesin, dan sumber daya yang lain. Bisa jadi termasuk sumber daya informasi itu sendiri. Masih di peran manajer sebagai decisional, seorang manajer adalah juga seorang negosiator. Dia harus ambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak lain di luar perusahaan atau organisasinya. Untuk apa? Untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaan. Informasi dibutuhkan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Teknologi informasi adalah bagian penting untuk menyediakan informasi tersebut. Manajemen merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan beberapa sumber daya yang dimiliki. Dalam manajemen ada beberapa sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama money, waktu, material, dan ruang. Jadi apabila dari salah satu sumber daya ini tidak terpenuhi, maka tujuan perusahaan tidak akan bisa tercapai. Misalkan ada tenaganya atau sumber daya manusianya, waktu ada, kemudian bahan baku juga ada, ruang ada, tetapi tidak ada money gitu ya, tidak ada keuangan yang menggerakkan semua sumber daya ini gitu ya. Orang tidak akan berkenan untuk menjalankan tugasnya apabila dia tidak dibayar. Sehingga dalam hal ini semua sumber daya ini saling mendukung satu dengan yang lain. Itu mengukur produktivitas itu dengan cara apabila hasil dari produk atau jasa ini hasilnya lebih besar dibanding dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, apabila hasilnya lebih besar dibanding sumber daya yang digunakan, maka ini yang dikatakan produktif. Itu ya. Jadi ukuran produktif adalah jika hasil produksi atau hasil dari jasa tersebut lebih besar dibanding dengan penggunaan sumber daya yang ada. Ini berarti atau ini diartikan dengan tugas manajer tersebut sudah berhasil atau sudah produktif. Produktivitas dipengaruhi oleh fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, directing, and controlling. Tahap pertama yaitu planning dalam fungsi manajemen. Perencanaan atau planning dalam jenjang ini bersifat strategis, memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan, serta memberikan petunjuk pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh.
Pada fungsi manajemen planning ini dibagi menjadi beberapa level. Level top, puncak, ya ini penekannya pada tujuan jangka panjang organisasi atau secara strategis. Kemudian middle adalah menengah ya, perencanaan ini sifatnya lebih administratif, meliputi berbagai cara menempuh tujuan dari sebuah perencanaan yang dijalankan. Kemudian yang terakhir adalah level terendah. Perencanaan ini fokus pada bagaimana menghasilkan sehingga planning ini mengarahkan kepada aktivitas operasional. Jadi ada beberapa level, top, middle, dan low pada fungsi manajemen planning. Berikutnya kita bicara require atau kebutuhan atau syarat-syarat perencanaan yang baik selayaknya memenuhi beberapa hal. Yang pertama, harus punya tujuan yang jelas. Sederhana saja, tidak terlalu sulit dalam menjalankannya. Kemudian memuat analisis pada pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian fleksibel, jadi tidak harus apa yang sudah direncanakan harus dijalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan gitu ya. Jadi bisa melihat situasi, apabila situasinya tidak memungkinkan maka bisa dirubah kebijakannya. Selanjutnya itu syarat yang harus dipenuhi sebuah perencanaan yang baik adalah berikutnya adalah mempunyai keseimbangan antara tanggung jawab dan tujuan di tiap bagian. Manfaat dari planning, hal ini bisa membuat pelaksanaan tugas jadi tepat serta aktivitas tiap unit akan terorganisasi ke arah tujuan yang sama atau tujuan bersama. Jadi lebih terkonsep sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan ini bisa ditekan kalau kita sudah menjalankan planning. Fungsi manajemen yang kedua adalah organizing. Jadi organizing dimaksud adalah seluruh proses dalam mengelompokkan semua orang, alat, tugas tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki sedemikian rupa hingga muncul kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa fungsi yang ada dalam organizing. Yang pertama adalah bisa digunakan untuk mengalokasikan sumber daya. Alat ini sebaiknya digunakan di divisi mana gitu ya, atau sumber daya mungkin sumber daya manusianya sebaiknya orang yang mempunyai kompetensi di bidang sebuah kompetensi, dia harus disesuaikan posisi pekerjaannya misalkan. Fungsi berikutnya adalah menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan. Ini yang saya maksud dengan penempatan sumber daya tadi ya, ditentukan tugas-tugasnya, kemudian menetapkan prosedur yang dibutuhkan. Berikutnya adalah menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan serta tanggung jawab. Selanjutnya adalah aktivitas perekrutan, mulai dari menyeleksi, kemudian melatih, serta mengembangkan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Setelah menerima, melatih, dia mempunyai kompetensi, kemudian ada aktivitas penempatan tenaga kerja dalam posisi yang pas. Beberapa manfaat organizing adalah memungkinkan untuk pembagian atas tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Karena tadi sudah diidentifikasi ya,
antara kompetensi dan kebutuhan perusahaan, maka dengan organizing ini diharapkan tidak ada lagi bagian-bagian yang mendapatkan karyawan atau sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan di departemennya. Directing dari sisi fungsinya adalah mampu mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi pada pekerjanya. Ya, pastinya kalau sudah dikasih motivasi, dia bisa bekerja dengan lebih efektif serta efisien, supaya tujuan perusahaan juga bisa tercapai. Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Nah, ini adalah fungsi manajemen directing dari sisi fungsinya. Fungsi manajemen berikutnya adalah controlling. Manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak di mana sesuatu sering terjadi kesalahan. Kemudian fungsi berikutnya adalah scheduling atau penetapan waktu. Dalam menetapkan waktu, manajer harus bisa menetapkan dengan tugas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Hal ini dijalankan supaya segala kegiatan yang dilaksanakan di perusahaan bisa dikondisikan secara efektif.